Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah, udah 1 bulan nih aku gak bikin video. Baru kali ini lagi bikin video karena memang ada beberapa kesibukan yang menghambat aku buat bikin video. Terus mood swingnya memang lagi mood swing karena hamilnya udah hamil besar. Insya Allah Januari aku menuju persalinan, teman-teman minta doanya ya. Nah, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube aku, terus share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan informasi yang aku bagiin ini bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini aku mau ngebahas tentang KB suntik 3 bulan ya. Aku mau fokus ke sana karena kebetulan banyak yang nanya, khususnya untuk ibu-ibu yang baru beres lahiran. Ternyata KB suntik 3 bulan masih tetap jadi primadona karena itu dianggap lebih praktis gitu. Jadi masih tetap banyak yang mau. Tapi sebelum kalian melakukan suntik KB 3 bulan, alangkah baiknya kalian tonton video ini sampai beres gitu ya. Karena kalian harus tahu dulu gimana cara kerjanya. Nah, sekilas tentang KB suntik 3 bulan. Jadi KB suntik 3 bulan ini dibedakan hanya oleh waktunya gitu ya. Waktu penyuntikannya dengan KB suntik 1 bulan. Misal kalau yang 1 bulan jelas ya itu dilakukan per 1 bulan sekali. Nah, kalau yang 3 bulan ini dilakukan 3 bulan sekali atau 12 minggu. Kenapa ini jadi primadona? Tentunya hal ini itu karena bunda-bunda semua menganggap kalau suntik KB 3 bulan itu tidak capek bolak-balik, itu lebih praktis, atau dilakukan penyuntikannya cuma 3 bulan sekali, jadi nggak capek bolak-balik. Nah, tentunya bunda-bunda semua harus tahu dong isi dari KB suntik 3 bulan itu apa sih. Nah, isinya itu adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, teman-teman semua, fungsi atau cara kerjanya hormon itu yaitu menghambat atau mengentalkan lendir serviks atau leher rahim, kemudian sehingga si sperma tidak dapat membuahi atau tidak terjadinya kehamilan karena dikentalkan itu tadi. Teman-teman semua juga harus tahu nih gimana sih jadwal yang harus dilakukan kalau mau melakukan KB suntik 3 bulan. Jadi ada 3 jadwal. Yang pertama yaitu dengan kalau misalnya ibu 7 hari setelah menstruasi, kemudian 7 hari setelah keguguran, dan 40 hari setelah masa nifas, ibu-ibu dari kalau misalnya memenuhi kriteria dari ketiga ini, ibu-ibu boleh melakukan suntik KB. Ya, suntik KB mau yang 1 bulan mau yang 3 bulan gitu ya. Nah, kalau urusan keefektifannya, KB suntik 3 bulan ini sudah dipastikan sangat efektif ya, 99%. Kemudian ini juga untuk obatnya sudah BPOM dan tentunya aman gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanya sekarang, gimana nih kalau misalnya efektifnya, tadi kan sudah dibilang efektif 99%, terus apa nih kelebihan sama kekurangannya? Di sini aku mau bahas dulu tentang kelebihannya. Jadi kelebihannya itu lebih efektif, yaitu 99% efektif seperti tadi yang sudah aku bilang. Kemudian yang kedua itu bisa dihentikan kapan saja. Jadi ibu bisa menghentikan sendiri di rumah gitu. Kalau misalnya ibu mau menghentikan, ya udah nggak usah balik lagi ke bidan untuk melakukan suntik KB lagi gitu. Kemudian ini itu keuntungan yang ketiga itu dilakukannya itu jeda waktunya cukup lama atau 12 minggu seperti itu ya, seperti judulnya KB suntik 3 bulan. Nah, kalau untuk kekurangannya itu lumayan banyak ya. Kekurangannya itu yaitu ini itu tidak menghambat tidak mencegah daripada penyakit menular seksual. Karena kalau misalnya kita mau terhindar dari penyakit menular seksual, mau kita pakai jenis KB apapun, tetap harus pakai lagi alat kontrasepsi lainnya, seperti misalnya kondom gitu ya. Kemudian untuk kekurangan lainnya, jadi ini tuh menghambat menstruasi. Jadi kadang ada yang menstruasinya sedikit-sedikit selama 1 bulan atau berkepanjangan berbulan-bulan, itu namanya spotting. Kemudian ada yang sampai tidak haid sama sekali gitu ya. Kemudian berat badannya meningkat, kemudian ada timbul pusing, terus tuh mual, ada juga yang muntah gitu. Nah, itu untuk beberapa kekurangannya gitu teman-teman. Nah, terus kalian juga harus tahu KB suntik 3 bulan ini tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diberikan pada siapa nih ibu dengan
penderita apa nih? Yang pertama itu ibu dengan penderita hipertensi tidak boleh dilakukan suntik KB jenis apapun, dalam arti 1 bulan 3 bulan itu tidak boleh. Kemudian ibu dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu penyakit gula ya ibu-ibu, karena nanti bekas suntiknya itu biasanya suka memang ada yang berbekas. Nah, dari bekas suntiknya itu takutnya menimbulkan luka yang nantinya akan sulit disembuhkan. Kemudian tidak boleh diberikan pada ibu dengan riwayat penyakit jantung, karena kalau misalnya dengan ibu riwayat penyakit jantung, kita hanya boleh memberikan atau bisa memberikan setelah ibu konsul dengan dokter gitu ya. Kalau misalnya dokter yang mengizinkan, maka ibu boleh datang, nanti kita akan melakukan suntik KB-nya. Kemudian kalau misalnya ibu sudah tahu atau ibu memiliki tanda-tanda itu sebelumnya, riwayat itu sebaiknya tidak melakukan suntik KB jenis apapun. Jadi ibu silakan konsultasikan dulu untuk pengambilan alat kontrasepsinya gitu. Nah, ada juga pertanyaan yang menanyakan tentang gimana nih Bun kalau misalnya aku telat suntik KB terus mau suntik KB lagi gitu. Dia pakai suntik KB 3 bulan terus telat. Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya ibu telatnya hanya 10 minggu. Kalau ibu telatnya hanya 10 minggu, ibu bisa melakukan suntik KB berikutnya, tapi dengan syarat tetap melakukan dulu tes kehamilan di rumah. Kalau dipastikan negatif, ibu tinggal melakukan suntik KB lagi. Jadi kalau misalnya telatnya ibu misalnya KB suntiknya bulan Januari, terus ibu tuh males pengen udahan gitu, terus ibu tuh 10 minggu tuh telat dari situ, dari Januari itu gitu ya, mau suntik KB lagi nggak apa-apa. Kalau telatnya cuma 10 minggu, ibu tinggal datang ke bidan dengan syarat membawa hasil PPTS atau hasil tes kehamilan gitu ya. Jadi nanti ibu kalau misalnya dinyatakan negatif, ibu boleh melakukan suntik lagi. Karena kenapa kita bilang boleh atau jangan terlalu khawatir, karena KB suntik 3 bulan ini untuk mengembalikan kesuburannya itu lumayan lama banget, yaitu sekitar 10 bulan sampai dengan bertahun-tahun. Jadi setiap orang beda gitu. Nah, teman-teman semua udah tahu kan KB suntik 3 bulan itu seperti apa. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.